Kedekatan antara Fuji dan salah satu influencer asal Malaysia, Aisyah Khalid, memang sedang menjadi topik hangat di kalangan netizen. Banyak sekali yang penasaran dan terus memantau perkembangan hubungan keduanya. Rasa penasaran tersebut membuat netizen tak henti-hentinya mencari tahu seperti apa sebenarnya hubungan yang terjalin antara Fuji dan Aisyah Khalid. Baru-baru ini, media sosial Aisyah Khalid menjadi sorotan publik setelah warganet menemukan fakta menarik. Ya, salah satu postingan Aisyah ternyata disukai oleh Thorik Halilintar, mantan kekasih Fuji. Hal ini memicu berbagai spekulasi di kalangan netizen, terutama karena Thorik juga diketahui mengikuti akun Instagram Aisyah Khalid. Yang semakin menarik perhatian, meski Thorik telah mengikuti Aisyah Khalid di Instagram, Aisyah sendiri belum memberikan follow back kepada Thorik. Interaksi ini menimbulkan tanda tanya besar di benak warganet, terutama mengingat status Thorik sebagai suami dari Alia Mas Said. Hal ini pun menjadi bahan perbincangan hangat dengan banyak pihak yang mencoba mencari tahu lebih jauh mengenai dinamika antara Fuji, Aisyah Khalid, dan Thorik Halilintar. Sebagai seorang ayah, Haji Faisal memandang kedekatan antara Fuji dan Aisyah Khalid sebagai hal yang biasa dalam kehidupan seorang remaja. Ia memahami bahwa Fuji sedang berada dalam masa pertumbuhan dan eksplorasi, di mana menjalin pertemanan adalah bagian penting dari perkembangan dirinya. Selama hubungan tersebut berada dalam batasan yang wajar dan tidak melanggar norma, Haji Faisal merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baginya, penting bagi seorang anak muda seperti Fuji untuk memiliki kebebasan dalam memilih lingkaran pertemanan, asalkan tetap di bawah pengawasan dan sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan keluarga. Lebih lanjut, Haji Faisal juga menegaskan bahwa ia tidak ingin menjadi orang tua yang terlalu mengekang anaknya. Ia percaya memberi kepercayaan kepada Fuji untuk menentukan pilihannya sendiri justru bisa membangun rasa tanggung jawab dan kedewasaan. Kalau masalah si Fuji kedekatan dengan seseorang, ya istilahnya berteman sih, bagi saya sih ya biasa-biasa aja. Karena kita nggak boleh terlalu jauh juga menilai yang namanya anak muda. Zaman sekarang berteman itu biasa. Kadang-kadang dari berteman itulah dia dapat inspirasi, dapat suatu ide, ya, dan disitulah dia enjoy. Ya sudah, biarin aja, asal jangan berteman melampaui batas, ya. Dan jangan kita berpikir hal-hal yang belum tentu, ya, arahnya kemana belum tentu. Itu Tuhan yang menentukan. Semuanya ini kita pulangkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya tentu kita tidak bisa menilai secara luar, ya. Tentu dia yang tahu dengan dirinya. Kita hanya menilai, ya, melihat apa yang ada dan positive thinking aja, tapi tidak berpikiran yang yang jauh-jauh, yang ya kita tidak tahu apa tujuan di balik itu, kita tidak ngerti, ya, kita tidak paham. Karena ya namanya manusia, kalau orang ngomong baru kita bisa menanggapi apa hasil omongannya itu, apa isi omongannya. Kalau hanya sekadar ya mungkin pansos media, tampil di media sosial, ya kita berpositif aja. Dia berteman gitu. Saya udah 2 kali bertemu sama dia. Ya enggak ada, biasa aja. Saya bertemu dengan orang-orang lain juga biasa. Enggak ada yang istimewa pertemuan saya dengan dia, enggak ada, biasa-biasa aja.
Kita tidak bisa mengatur-ngatur dan mau berkehendak apapun. Ya boleh kita berkehendak, mungkin boleh kita berkehendak, tetapi kita mengatur-ngatur, kita memasak-masak, itu bukan zamannya sekarang. Itu zamannya kalau dulu Siti Nurbaya memang begitu. Sekarang bukanlah zaman Siti Nurbaya, bukan zamannya Datuk Maringgi, bukan. Jadi sekarang berikan kebebasan di mana mereka akan bahagia, di mana mereka akan damai, akan tentram, akan masa depan yang lebih baik. Ya, dia lebih tahu. Anak muda sekarang sudah cerdas. Mereka berpendidikan. Lain cerita dahulu. Dulu anak-anak tidak berpendidikan, cuma pendidikannya ya SD udah selesai ya. Sekarang mereka sudah berpendidikan, sudah berilmu. Terserahkan. Jangan bilang ya anak sekarang nggak pintar. Lebih pintar anak sekarang daripada, kalau menurut saya lebih jauh pintar anak-anak sekarang daripada ya pendidikan kita dulu sampai di mana. Sekarang anak-anak sudah berpendidikan, makanan sudah bergizi, semuanya udah bagus. Jadi kita serahkan kepada mereka. Kita hanya tinggal memberikan pandangan-pandangan, memberikan pengalaman-pengalaman yang kita temui. Keputusan di tangan dia. Kemudian kita beri alasan-alasan. Kalau menurut dia bagus, ya sudah, monggo kita turut. Kalau enggak, baru kita beri alasan. Begitu zaman sekarang kalau menurut saya. Enggak zamannya. Saya kembali lagi, enggak zamannya saya memaksa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak. Carilah di mana kamu damai, di mana kamu tentram, di mana kamu berbahagia, di mana masa depan kamu yang tidak akan rugi, dan di mana masa depan kamu yang tidak akan hancur, di mana masa depan kamu yang akan baik. Putuskan sendiri menurut kamu. Inilah sekadar gambaran, sekadar cerita, sekadar yang Papa temui dalam hidup ini. Saya sampaikan kepada kamu, pilihan berada di tangan kamu. Papa hanya menyetujui dan mengakui. Kalau tidak baik, pasti Papa akan stop. Itu.